Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hibnul Hati Fatur Syaraf, saya sendiri, Nadia Mita Azahra, Raffi Fadilah, dan Rahman Syifa. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok 6 akan memaparkan hasil kajian kami tentang perkembangan kognitif anak usia dini yang kedua, yang meliputi perkembangan bahasa, perkembangan berpikir, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta implikasi perkembangan kognitif dalam pembelajaran. Oke, dalam diskusi kami memulai dengan memahami betapa pentingnya kemampuan berbahasa dan berpikir bagi anak usia dini. Kami juga mendalami bagaimana bahasa dan berpikir menjadi fondasi dalam perkembangan kognitif anak-anak. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama kita, yaitu perkembangan bahasa pada anak usia dini. Perkembangan bahasa pada anak usia dini merupakan proses penting yang menjadi alat utama mereka untuk berkomunikasi dan memahami dunia sekitar mereka. Perkembangan bahasa terdiri dari dua tahap. Yang pertama, tahap pralinguistik, dan yang kedua, tahap linguistik. Nah, pada tahap pralinguistik ini dimulai sejak lahir hingga anak usia 1 tahun, di mana mereka berkomunikasi lewat tanisan, ekspresi wajah, dan suara tanpa kata. Sedangkan pada tahap linguistik, anak-anak mulai belajar menyebutkan kata-kata, merangkai kalimat, hingga lancar untuk berbicara. Nah, sekarang aku mau jelasin lagi tahapan perkembangan bahasa tapi berdasarkan usia. Yang pertama, usia 1-3 tahun, 3-4 tahun, 4-5 tahun, dan 5-6 tahun. Nah, di usia 1-3 tahun ini, anak mulai menyebutkan kata-kata pertama mereka dan menirukan apa yang diucapkan oleh orang tua. Contohnya seperti kata mama atau kata-kata papa. Nah, di situ anak mulai menirukan. Lalu pada usia 3-4 tahun, di mana anak ini sudah berkomunikasi dengan teman sebayanya. Nah, dengan adanya interaksi dan komunikasi dengan teman sebayanya, kosakata anak ini dapat bertambah. Lalu usia 4-5 tahun, di mana anak ini sudah mulai bisa membedakan kata ganti dan kata kerja, dan anak juga di usia ini sudah bisa bertanya dan berkomentar. Lalu di usia 5-6 tahun, di mana anak ini sudah lancar berbicara, sudah bisa bernyanyi, dan sudah bisa menceritakan pengalaman mereka. Tentunya mereka juga sudah dapat menjelaskan dengan penjelasan deskriptif. Bagaimana sih agar perkembangan bahasa anak itu dapat meningkat? Yang pertama, sering diajak berkomunikasi dengan kalimat yang lengkap, sering dibacakan buku, sering diajak berdiskusi, sering diajak bermain tebak kata atau bermain peran, serta bernyanyi bersama. Nah, dalam perkembangan bahasa anak dipengaruhi oleh beberapa teori juga nih. Pertama, teori behavioristik, teori kognitif, teori interaksionalisme, dan teori fungsional. Nah, setiap teori ini menjelaskan bagaimana bahasa tumbuh, baik sebagai kemampuan bawaan atau hasil dari lingkungan mereka berinteraksi. Kemudian di sini saya akan memaparkan materi terkait perkembangan berpikir serta hubungan bahasa dan berpikir. Berpikir adalah kemampuan anak untuk memproses informasi, memahami sesuatu, dan menyelesaikan suatu masalah. Anak-anak yang kemampuan berpikirnya berkembang dengan baik akan lebih mudah dalam belajar, bertanya, dan menemukan cara-cara baru dalam menyelesaikan masalah sehari-hari di kehidupannya. Menurut ahli perkembangan anak yaitu Jean Piaget, ada 4 tahap perkembangan berpikir. Yang pertama itu tahap sensori motor pada kisaran usia 0-2 tahun, yaitu merupakan masa di mana anak belajar dari apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka rasakan. Misalnya ketika bayi menggoyang mainan lalu mendengar suara, nah dari situ bayi tersebut akan belajar bagaimana tindakannya itu mempunyai akibat. Lalu yang kedua itu tahap pra-operasional pada kisaran usia 2-7 tahun, yaitu merupakan masa di mana anak mulai bisa menggunakan kata-kata atau gambar untuk mewakili sesuatu, tetapi mereka masih belum bisa untuk berpikir secara logis terkait gambar tersebut. Misalnya, ketika anak bisa mengatakan api saat melihat lilin, tapi belum bisa paham bahwa api itu bisa berbahaya untuk dirinya maupun sekitarnya. Yang ketiga itu tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7-11 tahun, yaitu di mana anak mulai bisa berpikir lebih masuk akal, tapi masih terbatas pada hal-hal yang nyata. Misalnya seperti anak bisa mengerti bahwa 1 gelas penuh air lebih banyak dari gelas yang setengah isi. Kemudian yang keempat ada tahap operasional formal, itu untuk kisaran usia 12 tahun ke atas.
Fase ini merupakan anak sudah mulai bisa berpikir lebih dalam, abstrak, dan bernalar secara kompleks, termasuk membayangkan hal-hal yang belum terjadi atau membuat rencana ke depannya. Tapi, kemampuan berpikir anak tidak tumbuh begitu saja. Anak-anak membutuhkan banyak pengalaman, dukungan, dan stimulasi dari lingkungan sekitarnya. Nah, beberapa cara untuk melatih kemampuan berpikir anak yaitu dengan yang pertama, mengajak anak berdiskusi. Seperti misalnya setelah membaca buku cerita, sebagai orang tua bisa menanyakan kepada anak seperti, kalau kamu jadi tokohnya, kamu akan bagaimana ya? Lalu yang kedua dapat dengan bertanya balik. Seperti ketika anak bertanya, kenapa ya langit warna biru? Kita bisa balas dengan, menurut kamu kenapa ya kok langit bisa berwarna biru? Nah, itu akan melatih anak untuk berpikir dan menyusun pendapatnya sendiri seperti yang ia bayangkan dan yang ia tahu. Yang ketiga itu dapat dengan mengajak bermain melalui permainan yang edukatif. Misalnya seperti puzzle, Lego, atau permainan tebak gambar yang membuat anak tuh berpikir dan mencoba-coba untuk menyelesaikan sesuatu mainan tersebut. Lalu bagaimana hubungan antara bahasa dan berpikir? Bahasa dan berpikir keduanya sama-sama saling memiliki kaitan. Bahasa membantu anak menyebutkan benda, menyampaikan pendapat, dan memahami suatu cerita. Sementara berpikir itu membantu anak membuat hubungan antar kata, memahami sebuah arti, dan mengambil kesimpulan. Semakin kaya kosakata anak, maka semakin mudah ia menjelaskan apa yang ia pikirkan. Sebaliknya, jika anak mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, bisa jadi ia juga akan kesulitan memahami konsep atau mengutarakan gagasan yang ia miliki. Karena itu, perkembangan bahasa dan berpikir perlu distimulasi secara bersamaan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang aktif, kritis, dan cerdas secara seimbang. Kini, mari kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, berpikir, dan kognitif pada anak. Ada 6 faktor utama yang sangat mempengaruhi, yaitu yang pertama ada faktor hereditas. Nah, faktor ini adalah faktor bawaan atau genetik, misalnya kecerdasan, potensi bahasa, dan bakat yang diwariskan dari orang tua. Nah, yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu seperti interaksi dengan keluarga, teman, guru, dan media sangat berpengaruh. Lingkungan yang kaya stimulasi akan mempercepat perkembangan anak. Nah, yang ketiga ada faktor kematangan. Nah, faktor kematangan itu berkaitan dengan kesiapan fisik dan organ tubuh. Misalnya, kemampuan bicara tidak akan berkembang jika organ bicara anak belum matang. Nah, yang keempat ada faktor pembentukan. Di faktor ini adalah pengalaman dan kebiasaan yang dibentuk sejak kecil. Anak yang sering diajak berdiskusi, dibacakan cerita, atau diajak bermain berkembang lebih baik. Nah, yang kelima ada faktor minat dan bakat. Anak yang tertarik pada sesuatu cenderung lebih mudah belajar dan berkembang dalam bidang itu. Yang keenam yaitu faktor kebebasan. Nah, di kebebasan maksudnya adalah kebebasan dalam berpikir dan berekspresi, membantu anak menemukan cara-cara baru dalam menyelesaikan masalah. Semua faktor ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu, peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar sangat penting dalam mendukung perkembangan kognitif anak. Berdasarkan semua pembahasan tersebut, dapat dilihat bahwa perkembangan bahasa dan berpikir memiliki implikasi besar terhadap proses pembelajaran. Guru perlu menerapkan berbagai strategi yang mendukung perkembangan kognitif anak seperti menggunakan pendekatan konstruktivis di mana anak menggunakan pengetahuannya sendiri, menggunakan teknik scaffolding dan zone of proximal development atau ZPD sesuai dengan teori Vygotsky. Melakukan pembelajaran berbasis proyek dan masalah yang mendorong anak untuk berpikir kreatif dan juga kritis. Menerapkan pembelajaran kooperatif di mana anak belajar melalui kerjasama dan juga diskusi. Memanfaatkan lingkungan dan teknologi sebagai sumber belajar. Dengan cara ini, anak akan berkembang menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan.
Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa perkembangan bahasa dan berpikir adalah fondasi utama di mana keduanya itu saling mendukung dan dipengaruhi oleh hereditas maupun lingkungan sekitar. Kami mengajak semua pihak, baik orang tua, guru, maupun masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang positif, penuh stimulasi, dan mendukung pertumbuhan anak menjadi individu yang cerdas, kreatif, dan juga mandiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat di luar sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.